Halo sahabat foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya, Danis Punto Adi, educator at Foodies Academy. Ada pertanyaan dari sahabat foodies yang menanyakan, ini lebih baik kita punya stok pas-pasan atau punya backup stok ya di outlet? Nah, jawabannya adalah dua-duanya bisa dan boleh. Tapi sebelum kita memutuskan apakah kita akan memilih dengan stok yang minimum atau kita membuat buffer stok dengan jumlah tertentu, kita harus mempertimbangkan dulu latar belakang dan alasannya. Setidaknya ada 5 pertimbangan nih yang kita bisa jadikan pemikiran sebelum kita membuat keputusan itu. Oke, yang pertama, ini kita bicara outlet baru atau outlet lama. Nah, untuk outlet baru, ini biasanya kita belum bisa prediksi produk mix kita itu akan seperti apa. Sales yang real terjadi itu akan gimana. Nah, jika kondisinya seperti ini, jangan ambil risiko. Ya. Kita pastikan stoknya banyak. Jadi, jika tiba-tiba permintaannya tinggi sekali, salesnya tiba-tiba menjadi sangat besar, nggak ada problem. Kita nggak lost opportunity. Ya. Tapi tentunya kita juga harus mempertimbangkan. Nih, bahan baku kan macam-macam jenisnya. Ada bahan baku yang memang umurnya panjang, ada yang umurnya tengah-tengah gitu kan. Ada umurnya pendek. Nah, untuk stok-stok yang umurnya pendek, jangan terlalu banyak. Kita membuat buffer stoknya. Buatlah 1 hari atau maksimum 1,5 hari. Tapi untuk produk-produk yang tadi umurnya mungkin sampai 1-2 minggu, kita bisa buat buffer sekitar 2 atau 3 hari. Antisipasi kalau tiba-tiba permintaannya tinggi. Tetapi kalau untuk stok-stok yang umurnya lebih dari 1 bulan, ya kita punya keluasaan tuh untuk membuat buffer yang cukup banyak nih kalau untuk outlet baru. Nah, jika outletnya outlet lama, kita harus lihat nih projection yang dasarnya adalah historical sales dari periode-periode sebelumnya, apakah minggu sebelumnya ataukah bulan sebelumnya. Kita lihat deh produk mix yang ada di penjualan-penjualan di masa lalu itu. Di sana kita proyeksi kebutuhan bahan baku yang memang digunakan sesuai dengan target sales yang kita akan set di periode ke depan itu berapa. Di sanalah kita membuat planning pengadaan bahan baku. Ya, di situ kita pastikan stoknya jangan terlalu banyak karena biasanya ya pergerakan atau perubahan produk mix itu sangat minim sekali terjadi kecuali kita membuat inisiatif spesifik untuk menu tertentu. Nah, di sini stok jangan banyak-banyak. Pasin aja. Maksimum sih 1,5 hari sampai 2 hari. Itu menurut saya udah maksimum. Kecuali ada pertimbangan lain yang saya akan jelaskan nanti di berikutnya. Yang kedua, yang perlu kita consider itu adalah karakter dari cara konsumen mengorder. Itu seperti apa? Jika bisnis kuliner kita catering, ini kan orderannya agak random ya, jumlahnya tiba-tiba banyak. Dalam seminggu juga kadang-kadang orderannya bisa tiba-tiba 3 orderan datang, 5 orderan datang, bisa 10 orderan datang gitu. Sehingga kita harus memproyeksi dan polanya nggak berulang. Dalam hal ini, kalau bisnis kita catering, inventory yang kita perlu siapkan harus cukup banyak ya untuk mengcover minimum 1 minggu lah. Berapa kali kira-kira orderan atau kalau bisa satuannya berapa pack orderan dalam 1 minggu. Itu perlu kita siapkan. Itu kalau jika orderannya catering. Tapi jika orderannya itu outlet atau warung atau toko, ya kita bisa menggunakan mekanisme yang pertama tadi. Kita lihat trend sales di periode sebelumnya, artinya itu jadi dasar untuk membuat projection sales di masa depan. Dari sana kita lihat produk mix-nya seperti apa, dan kemudian dari produk mix kita hitung berapa kebutuhan bahan baku yang akan kita gunakan untuk jualan. Nah, pertimbangan ketiga itu kemudahan dari mendapatkan bahan bakunya. Jadi nggak semua bahan baku itu secara ideal selalu ada di pasaran ya. Ada bahan baku yang memang produknya kita impor dari luar. Kadang-kadang stoknya susah banget tuh, rebutan sama pemain kuliner lainnya. Atau musimnya lagi nggak bagus nih. Ya, musimnya lagi musim hujan, stok jadi terbatas, sehingga harga menjadi tinggi. Nah, untuk hal-hal seperti ini, nggak ada masalah kita membuat buffer persediaan yang cukup banyak ya. Kenapa? Daripada barang kosong kita nggak jualan. Nah, tetapi teman-teman harus ingat ya, ketika kita membuat buffer cukup panjang, perhatikan juga karakter bahan bakunya. Apakah bahan bakunya memang bisa disimpan dalam periode yang panjang atau enggak gitu loh. Kalau misalnya enggak, ya sama aja gitu. Kita dapat barang murah atau dapat stok banyak, tapi ternyata umurnya cuma 2 minggu. Kita nyimpan buffer 1 bulan.
ya rusak semua nanti di minggu ketiga. Jadi teman-teman juga harus perhatiin tuh karakter bahan bakunya seperti apa. Tapi untuk bahan-bahan baku yang memang spesifik seperti ini, yang memang tingkat pengadaannya sulit, boleh nih kita untuk mengconsider buffer dengan periode penggunaan yang cukup panjang, sehingga jumlah banyak nih kita adakan dan kita simpan. Dan yang keempat, itu yang menjadi consideration itu adalah lokasi penjualan. Jadi ada sebagian besar dari teman-teman yang berbisnis kuliner jualannya di mall. Di mall itu kan per meter perseginya mahal ya. Ada yang sampai 500.000 per meter per bulan loh, bukan per tahun. Ada yang bahkan 1,5 juta biaya per meter perseginya. Artinya setiap meter itu sangat-sangat mahal. Sehingga jika kita mengalami situasi seperti ini, sangat saya sarankan setiap meter harusnya produktif. Sehingga ruang yang digunakan untuk konsumen duduk atau menerima orderan itu harus lebih besar dibandingin area-area non produktif seperti gudang ya, terus misalnya dapur ya, kalau bisa seoptimum mungkin. Sehingga dalam kondisi seperti ini sudah dipastikan gudang akan kecil. Nah, jika seperti situasinya, untuk bisa mengoptimalkan performance ya, stok jangan banyak-banyak, harian aja, maksimum 1,5 hari. Nah, beda halnya jika kita memiliki outlet memang di bangunan terpisah, punya ruang yang banyak, area inventory atau gudang yang juga besar, ya boleh-boleh aja kita nyimpan untuk lebih dari 1 hari atau 1,5 hari. Toh kan memang space capacity juga masih memadai. Dan yang terakhir, yang teman-teman juga perlu pertimbangkan adalah biaya distribusi. Terutama untuk teman-teman biasanya ya, yang frozen atau yang chill, itu cold chain management itu ongkos distribusinya mahal banget. Kalau ngirimnya cuma 1 kilo, 2 kilo, jangan-jangan biaya kirimnya lebih mahal daripada harga perolehan dari bahan bakunya. Sehingga ada namanya minimum order quantity itu yang harus kita penuhin sehingga nilai distribusi yang paling efisien itu kita dapat. Dan biasanya jumlahnya besar. Nah, disinilah kita harus pikirkan nih, untuk jumlah pengiriman itu jangan terlalu banyak. Misalnya sebulan cukup sekali aja atau sebulan cukup 2 kali. Sehingga dengan situasi seperti ini, mau nggak mau kita harus punya buffer yang cukup besar. Tinggal yang kita harus maintain, umur dari produk bahan bakunya ini juga harus lebih panjang dibandingin umur simpannya. Oke, kira-kira itu ya 5 pertimbangan yang teman-teman semua perlu ketahui sebelum membuat keputusan. Sahabat Foodies, terus tungguin video terbaru dari kami. Silahkan di-subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.